Sebenarnya sih waktu itu eh, dari tahun 98. Awalnya tuh justru nemenin temen. Lah, malah lu yang diambil. Iya, Jadi bener-bener pada saat lu syuting di Melukis Harapan di Langit India itu di situ lu bener-bener jadi berasa belajar banget. banget. Kalau challenge terbesar sih sebenarnya nggak ada karena gue udah sangat menyatu banget sama Iya, lu Devi. mendalami banget sih bener-bener. Kalau gue ngelihat dari luar bukan as a Devi ya, as gue sendiri. Nih bangke nih cewek ya gitu. Karena waktu itu kenapa gue nggak mau itu karakter gue as a Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan kali ini saya kedatangan tamu yang super cantik, super talenta, luar biasa banget nih emang. Gila, aktris papan atas. Wah, ada Mas Ayu Anastasia di sini. Aduh Ces, thank you banget ya udah dateng. Senang deh akhirnya ya waktu kita ketemu klop gitu kan. Susah banget kan nyari waktunya. banget. Aduh, nih Mas Ayu ini gila deh, pokoknya padat banget jadwalnya ya. Luar biasa, lo lagi stripping banget ya sekarang ya? Stripping sih udah kelar sih, cuma ada kerjaan yang lain juga. Ya, banyak banget kerjaannya soalnya, luar biasa kan. Udah mana main film mulu. Lo total film layar lebar udah berapa, Beb? Nggak tahu. Udah gak kehitung? Sinetron udah gak kehitung? Itu lagi lebih. Itu lagi lebih nggak Iya, kehitung luar lagi. biasa banget gak sih? Aduh, Beb pengen ngobrol deh. Asal muasal perjalanan karir di dunia peran tuh gimana sih? Dari kapan, terus gimana ceritanya, sampai akhirnya sekarang menjadi artis papan atas yang luar biasa. Udah sampai gak kehitung dong. Sebenarnya sih waktu itu dari tahun 98. Awalnya tuh justru nemenin temen. Lah, malah lu yang diambil. Iya. Jadi nemenin teman, terus tiba-tiba malah boleh sekalian nggak gitu minta fotonya. Oh iya, heeh. Udah habis itu waktu itu kan pertama kali kan video klip. Video klip, dari video klip iklan. Sampai udah kayak ratu iklan lah gitu. Tiap itu dapet terus gitu kan. Nah dari situ pas kelas 3-nya, itu kan pas kelas 1 SMA ya. Pas kelas 3 SMA itu baru sinetron. Mulai tuh, dari SMA udah Mulai. mulai tuh sinetron, oke. Udah, cuma kan zaman dulu kan belum ada stripping ya, masih weekly gitu. Nah setelah waktu itu kayak masih awal banget deh gitu. Jadi kayak mikirnya kan kalau misalnya kita lihat di TV nih gitu kan namanya sinetron, oh ya udah nih pemeran ini sama pemeran ini udah gitu kan. Pas pertama kali syuting sinetron, walaupun udah biasa di iklan gitu kan, itu kayak agak aneh gitu. Hah, ini kok banyak banget ditontonin sama orang, karena gue fobia keramaian. Lu fobia keramaian? Iya, Aslinya? iya Wow, oke. gitu. Bisa pasti banyak yang kayak gak ngira, nggak mungkin banget loh fobia keramaian gitu kan. Terus gue gini, ini gimana ya? Krunya aja kan seabrek-abrek tuh pasti Iya, kan banyak kalau banget. syuting. Terus ini gimana ya? Ya udah deh, bodo amat. Dan itu sinetron pertama gitu kan. Nah abis itu ada sinetron kedua. Nah abis itu baru setelah lulus SMA, barulah sinetron ABG. Dari situ udah mulai nyaman dengan keramaian dong. Sebenarnya sih sampai sekarang dibilang nyaman sih enggak. Masih tetap fobia dengan keramaian. Lu fobia dengan keramaian, gimana caranya syuting, Beb? Kalau misalkan di lokasi kan rata-rata kan gini, krunya pasti itu aja. Minimal udah kenal lah ya. Iya gitu, pasti ada yang dikenal lah gitu, nggak mungkin enggak gitu. Jadi udah ngerasa kayak karena kenal, oh ya udah oke gitu. Paling tinggal kayak mingling gimana nge-build chemistry sama lawan main. Cuma itu aja sih. Emang dari dulu emang punya cita-cita jadi bintang film atau jadi? Enggak. Jadi karena nemenin teman terus udah gitu, ini sih apa namanya masalahnya cewek cantik begini ya. Ini kerepotannya cewek
cewek cantik begitu nganterin teman malah lu yang ditawarin gitu kan? Iya, malah justru dianya malah nggak dapet. Ya kan? Tuh, Dianya nggak salah temennya bawa dia. Dianya nggak dapet, tapi dia sempet gue ajak di salah satu produksi gitu, kayak jadi temen gue gitu ceritanya gitu, karena dia sering nemenin syuting juga kan. Tapi akhirnya lu yang malah melejit. Jadi sebenarnya tidak ada, dulu tuh nggak pernah punya cita-cita gue mau jadi artis gitu-gitu, nggak ada. Enggak, cita-citanya itu jadi pengusaha, ya kan? Keren. Terus jadi pramugari. Cuma kalau misalkan jadi pramugari, oh kayaknya tinggi gue kurang deh gitu. Kayaknya nggak mungkin banget gitu ya kan. Cita-cita gue jadi pramugari itu sebenarnya ya simple sih, namanya anak-anak gitu Pengen kan. jalan-jalan Pengen kan? jalan-jalan gratis aja. Benar, iya. Sesimpel itu. Iya, benar. Itu cita-cita kayaknya hampir semua anak cewek ya zaman dulu tuh cita-cita pengen jadi pramugari supaya bisa jalan-jalan Iya, kemana-mana. iya. Benar. Terus casting pertama lu kapan, Ces? Casting pertama itu di 99 ya kalau nggak 99 kalau nggak 2000. Nah, casting zaman dulu dan zaman sekarang itu beda. Bedanya apa tuh? Jadi gue tahu kenapa gue nggak dapet waktu itu. Jadi tuh castingnya tuh kayak apa ya? Tuh kayak nih tempat duduk rame kayak audisi. Jadi itu kayak orang-orang yang mau nge-casting tuh udah kayak juri gitu. Iya, kayak itu, gini pada duduk semua dan itu rame banget. Terus lo dipanggil namanya maju satu-satu ke depan, terus diliatin sama orang. Gue udah gini. Gue nggak tahu, gue lupa waktu itu akhirnya gue cabut deh, kabur. Jadi sebelum lo ngapa-ngapain gitu. Iya. Karena gue udah nggak bisa nih masa kayak begini gitu, sampai akhirnya dipanggil sama salah satu sutradara. Karena kan fotonya udah masuk kan. Jadi dipanggil sama salah satu sutradara buat yang sinetron pertama itu. Abis itu dia bikin sinetron lagi, nah itu diajak. Akhirnya dipaksa ikut. Diajak. Jadi tanpa melewati casting. Wih, luar biasa. emang udah ininya susah, makanya Emang udah jalannya aja ya itu kan. kerepotan kalau punya wajah cantik gitu, Beb. Dan maksudnya kalau misalkan anugerah itu. tapi maksudnya kalau kita kan yang dulu dari zaman dulu ya, kita ngerasain gimana susahnya untuk menjadi seorang aktris gitu kan. Seorang aktor tuh susahnya kita tuh ngerasain banget. Kalau sekarang kan segampang itu. Everyone can be an actress, everyone can be an actor. Lo punya muka cantik dikit, followers lo banyak, ini dengan segala macem berita dan segala macam. Ya udah. Iya. Dapet segampang itu. Jadi tapi yang disayangkan adalah ya mentalnya ya nggak sekuat mental kita yang dulu gitu. Yes, betul sekali. Betul sekali ya. Speaking as a producer ya, bukan as an actress ya. Tapi iya kan? Speaking as a producer ya. Nggak, tapi bener gak? Bener, setuju Iya kalau kan? gitu. Mentalnya tuh Kan beda gimana ya, gitu? maksudnya kita bikin beberapa movies, ada yang dengan artis-artis zaman sekarang, ada yang dengan artis zaman dulu gitu. Itu lain sekali memang rasanya. Gitu. Jadi ya begitulah gitu. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan anak-anak zaman sekarang juga mentalnya semakin kuat. Iya. Terus Ces, lu tuh kan udah nggak terhitung nih ya, film layar lebar, film sinetron udah nggak terhitung. Dari semua acting lo baik itu di layar lebar atau di sinetron, ada satu peran yang buat lo gila nih, ini sesuatu banget yang menantang banget misalnya, atau memorable banget buat lo, kira-kira di film apa, perannya apa gitu? Sebenarnya sih ada 3 ya. Boleh ini nggak? Yang pertama di film Selamanya. Itu layar lebar? Iya, film. Sebenarnya itu bukan film pertama sih gitu, karena film pertama itu adalah karena sinetronnya se-booming itu makanya difilmkan. Oh, oke. Gitu. Nah ini tuh film yang kedua gitu, karena itu dari prosesnya aja dari awal gue udah nggak mau terima dari bulan Oktober sampai akhirnya Jebakan Batman itu di bulan Februari. Dan gue orang yang paling lemah dengan skenario. Kalau menurut gue skenario bagus, gue pasti
aduh ya udah deh gitu. Walaupun misalkan gue Oke, nggak suka dengan ini para karakter gue, produser di luar sana yang denger nih bisa jadi jebakan nih udah deh. itu Pasti dia skenario bagus, pasti diambil. itu sangat bahaya banget. Itu Hmm. kelemahan gue nggak tahu kenapa. Pas tiba-tiba jebakan map itu dari bulan Oktober ke Februari itu kan lama banget kan gitu. Gue tuh udah kayak nolak dan itu kayak almost every week gue ditelepon, ayo dong, gak bisa. Gue bilang gitu, gue habis pulang umroh, nggak bisa. Dan gue selalu ngomong gue nggak bisa, gue nggak mau, gue nggak mau ambil. Terus sampai akhirnya tiba-tiba gue lagi syuting, ditelepon, bisa kantor nggak sekarang? Aduh, ada apa nih? Bingung dong gue. Kenapa nih? Iya, bisa ke kantor. Pas gue ke kantor, ada Pak Bos nggak? Gue cuma ngomong gitu kan. Ada, Neng, masuk aja. Pas gue buka, ceneng, director. Semua udah ready. Udah, Astra ada 1, Astra ada 2, ya kan. Terus gue kayak di OP, gue apa gini, jebakan Batman, gue bilang gitu kan. Oke, karena waktu itu kenapa gue nggak mau, itu karakter gue as a stripper. Oke, wow, oke. Itu gue nggak mau gitu kan. Makanya gue enggak dari bulan Oktober sampai Februari enggak, gue tetap enggak. Tetap udah ada yang disuruh ngebujuk apa segala macam, gue tetap enggak. Pas begitu gue datang, wah dijebak nih gue diem. Oke, ini kenapa kamu nggak mau? Ya karena begini gue jelasin dong, gue jelasin, argue lah gue kan. Ini segala macam, nggak ini apa, gue nggak mau ini segala macam. Oke, ini di sini ada 5 nari. Oke, berapa yang lo mau? Gue diem. 2, kok 2 nggak bisa? 3 gimana? Oke, 3. Oke, 3. Ingat ya. Terus gue cuma diem. Lagi ya, gimana cara nolaknya gitu kan. Gue minta closet, gue bilang gitu kan. Gue minta closet, yang ada di situ cuma director, di OP, gue bilang gitu kan. Terus sama gue minta body double, gue bilang gitu. Oke, tapi ini ada harus 1 nih yang pakai badan lo. 1 aja ya, gue bilang gitu. Oke. Gue masih diem aja. Jadi gimana deal? Ntar dulu, gue bilang. Jangan main deal aja, gue bilang gitu kan. Ya udah. Nih skenarionya, kamu baca. Itu malam jam 10. Besok pagi kabarin aku. Gue gini. Bangke, gue bilang gitu. Oke, ya udah balik dulu ya semua, bye. Terus enggak, kita lihat dulu yang lagi pada reading. Dan mereka itu udah reading 2 bulan. Padahal lu belum ngasih persetujuan apapun. Iya, dan mereka tuh semua tuh udah pada reading. Jadi mereka tuh udah kayak casting ini apa segala macem, dan Tetep itu nggak buat dapet. peran itu tetap maunya lo. Iya, maunya gue. Terus udah pas gue pulang, gue baca, kebetulan penulis skenarionya itu adalah yang pernah menang Piala Citra lah, gitu. Terus udah gitu, dan kebetulan tantenya sahabat gue juga. Cuma buat gue itu no excuse. Kalau gue nggak suka ceritanya, gue nggak mau. Gue baca ceritanya malam itu juga, gue gini. Aduh. Lu mewek lagi? Enggak. Ini cerita bagus banget. Gue cuma gitu. Ini cerita bagus banget. Gue cuma gini. Gue hitungin dulu scene gue. Gue cuma 35 scene. Tergoda kan lo? Gue langsung pusing. Akhirnya gue ngobrol sama nyokap gue gimana nih mah. Dan kebetulan saat itu gue belum nikah gitu kan. Jadi gue ngobrol sama kakak gue sama nyokap. Gimana nih, gue bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, coba aja, dia bilang gitu. Terus masalahnya nih cerita bagus banget, gue bilang gitu kan. Terus ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Oke. Udah tuh, ternyata gue baru sorenya di telepon karena gue nggak ngasih kabar. Karena gue izin dulu dong sama nyokap.
Jadi gimana? Eh, Yuk. eh Suka ceritanya? Iya, ceritanya bagus. Gue bilang gitu. Ceritanya bagus banget. Jadi jadi gimana? Boleh nggak aku tapi mau research? Hmm. Oke. Apalagi? Aku cuma pengen satu yang tanpa body double yang di pertama. Tapi aku minta itu closet semua. Oke, dan aku minta ada latihan nari. Ini macam. Oke, deal ya. Bisa kantor hari ini kita sign kontrak. Langsung. Dan itu beneran reading setiap hari itu kayak sebulan tiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi misalkan mereka yang lain pada reading, gue Lu kebagi ha. latihan hari, reading, latihan hari, balik lagi ke reading. Begitu terus. Sampai tapi sebelumnya kita research ke salah satu tempat begituan lah gitu ya kan. Gitu gue kayak tuli gitu kan. Gue kayak terus gue mikirnya ya udah oke, bagian itu masih entar-entaran lah ya diambilnya gitu kan. Karena gue latihan dengan 2 guru yang beda-beda. Jadi gue bingung dan akhirnya gue combine itu gerakan dan akhirnya gue ngasal. Maksudnya gue ngasal ya suka-suka gue aja gitu kan. Berimprovisasi sendiri lah ya. Iya, jadi gue gabung aja gitu. Akhirnya udah kayak yang ya oke udah, tiba-tiba itu hari kedua syuting. Jam 7 pagi. Aduh, Tuh mati. gue udah kayak yang aduh, itu langsung sesak nafas, langsung stres segala macem ya kan. Cuma ya udah akhirnya kayak ya udah nih closet ini body talentnya cuma buat ngecek lighting. Jadi begitu gue nyampe set itu udah clear semua. Terus udah gitu yang gue kaget, hah, gue selama ini kan gue latihan kan di lantai ya. Terus Ini kok harus ini di- meja, Mati lu. mejanya cuma kayak segi 4 gitu. Aduh, terus udah gitu dilicinin, ini gimana ya? Jatuh nggak lo? Itu yang gue pikirin, gue takut jatuh gitu kan. Ini gimana ya? Oh ya udah deh. Ya udah model nekat aja deh gitu, ya udah. Dan itu setengah hari cuma ngambil satu adegan itu. Coba judulnya apa nih, pasti teman-teman pada nggak nonton. langsung browsing loh mereka. Judulnya ini Selamanya. Langsung browsing loh mereka. Judulnya Selamanya. Nah pas part yang kedua baru pakai body double. Terus sampai si Astradanya itu terkenal galak gitu kan. Terkenal galak. Terus kenapa sih nggak pakai badan lo aja? Kan perjanjian gue, lagian kan udah bayar juga body double-nya. Udah gue masternya aja. Gue bilang sama CU. Bukan urusan gue gitu kan. Gue ketawa aja gitu habis itu kan. Nah kalau yang satu lagi itu di kawin kontrak yang pertama. Itu ceritanya gue itu sebenarnya Lines. Gitu Lines, cuma ada yang mau kawin kontrak sama gue gitu. Itu ya itu ya lucu-lucuan sih. Dan enaknya sih gue dapet scene dikit-dikit aja gitu kan, dapet scene dikit gitu. Dan kalau misalkan yang di Selamanya itu kan pemainnya nggak banyak. Nah kalau di kawin kontrak pemainnya banyak banget gitu, banyak banget. Dan ini di kawin kontrak pun dengan director yang sama. Jadi kalau dulu itu kan director itu berhak menentukan kan, gue maunya dia, gue maunya dia, gue nggak mau yang lain gitu. Terus akhirnya gue diajak lagi, udah yang ketiga ya film ya Melukis Harapan di Langit India ini. Wih, coba kita bahas deh. Kenapa Melukis Harapan di Langit India? Ada apa dengan Melukis Harapan di Langit India? Pertama itu readingnya 6 bulan. Oke. Gue belajar acting lagi karena apa? Kita reading setiap hari itu cuma maksimal 4 scene. Dan sebelum mulai reading gue harus monolog. Karena lo harus pakai bahasa Padang dan lu bukan orang Padang kan? Gue Padang. Lu Padang tapi lu nggak bisa bahasa Padang kan? Tapi sebelumnya itu gue harus monolog dulu di stage.
monolog itu bikin gue sakit kepala abis itu. Karena lo cuma dikasih line segini dan lo harus cari tahu, lo harus tahu ini dia ngomong sama siapa, ini karena apa, dan lo nggak boleh nyontek at all. Terus gue mikir kalau gue nggak kerjain nih PR ini udah gue tunda seminggu 2 minggu, gue menghindari si monolog ini gitu kan ya, karena itu susah banget gitu. Tapi dari situ lo gue banyak banget belajar sebab akibat, lo ngomong sama siapa dari situ gitu. Dan untuk kayak apa ya, banyak banget hal yang baru yang gue pikir oh selama ini oh oke gue karena dulu waktu itu gue ngomong sama produser gue yang sebelumnya sama yang di selamanya dan kawin kontrak itu gue mau ngambil short course acting di New York Film Academy. Terus tiba-tiba dia kayak yang yuk kayak nggak perlu deh. Kalau gue udah taktokan tuh sama yang di New Di York Film sana, Academy sama yang di New Zealand. Kayak nggak perlu deh. Kayak buat di Indonesia kayaknya acting kamu udah cukup. Tapi gue pengen sekolah, gue bilang gitu. Gue ngambil apa ya? Jadi gue ngambil produser. Kalau nggak gue ngambil kameramen deh. Gue sampai kayak gitu kan. Pokoknya intinya di sekolah deh. Terus dia bilang gitu, apa? Nggak usah baca-baca deh. Dia bilang gitu kan. Terus ya udah gitu. Dan akhirnya gue banyak kayak belajar. Pas gue baca dikasih 3 buku setebel-tebel ini. Pas reading Melukis Harapan di Langit India ini. Gue bener-bener baca dan gue cuma kayak realize satu hal. Anjir, selama ini gue gak paham apapun tentang acting. Jadi bener-bener pada saat lu syuting di Melukis Harapan di Langit India itu di situ lu bener-bener jadi berasa belajar banget. Banget. Banget, dan itu kayak yang yang jadi kayak yang oh wow, dan gue langsung bener-bener gue baca, literally gue baca yang gue gak oh ini ternyata tuh gini ya, oh ini ternyata tuh gini. Kayak banyak hal baru yang bikin gue terlalu excited. Ditambah lagi sebenarnya kalau yang diminta itu pada awal itu kan cuma logat Padang. Sebenarnya yang meminta translate ke bahasa Padang ketika gue berdialog dengan yang lebih tua, itu adalah gue sendiri. Oh, lu sendiri yang minta tuh? Gue yang minta. Supaya lebih menjiwai? Satu, lebih menjiwai, dan maksudnya walaupun gue orang Padang tidak bisa bahasa Padang ya, gitu agak susah sebenarnya gitu kan. Maksud gue buat lebih sopan. Kayak misalkan sama omnya gitu kan. Sama omnya dialog gue bener-bener bahasa Padang gitu. Jadi gue minta 1 hari khusus buat kayak yuk kita nongkrong, misalkan kita nongkrong di luar, nggak di tempat reading, itu gue translate ke bahasa Padang. Keren. Gimana rasanya yuk pada saat lu memerankan seorang Devi yang memiliki ibu yang erotomania ya gitu ya, yang halu, yang sampai ibaratnya membrainwash anaknya. Itu kan juga sesuatu, menurut aku itu peran yang agak challenging juga ya. Iya. Gimana perasaan lo waktu itu? Maksudnya memerankan seorang Devi di Melukis Harapan di Langit India ini. Kalau sebagai Devi besar itu kan dia emang sudah dibentuk, udah terbentuk seperti itu gitu kan. Jadi ya udah, jadi dan itu pun sampai istilahnya sampai terakhir tuh gue sampai bener-bener memasuki si Devi ini. karakter Devi ini, entah itu sama Uli sama abang sama udanya, terus udah gitu sama Amitabh Bachchan-nya gitu. Gue bener-bener kayak yang ini bapak gue gitu, yang jadi yang bener-bener yang itu kayak misalkan kayak gue sama Komo gitu kan. Itu tuh bener-bener yang nge-build chemistry-nya aja dari pas reading. Kayak misalkan gue nggak bawa mobil, abang Empi pulang sama abang, antar Empi pulang ya, itu dianterin pulang Biar kerasa ininya banget ya. gitu. Sampai pas di sana aja, pas misalkan kita syuting di Kerinci itu, kita bisa kayak yang tengah malam berempat sama acting coach-nya itu kita cari
kita makan di warung, itu kita sambil reading. Itu reading yang 6 bulan masih belum cukup ya Beb ya? Masih terus berlanjut ya di lokasi syuting. Belum. Jadi kayak bener-bener yang kayak yang ntar gini ya, ntar gini. Oh ya bener juga ya. Oh ya. Jadi kayak kita kayak diskusi untuk kayak ini kok diginiin gimana? Ini kayaknya seru nih kalau misalkan kita bikin kayak gini. Yang kayak gitu-gitu. Jadi terus udah gitu kayak Devi, Uli sama Uda tuh kita tuh pas di Kerinci itu, pas syuting di Kerinci, kita tuh bener-bener jam berapa nih? Lari pagi yuk, kita lari pagi bertiga. Ya ampun, masih sempet-sempetnya lari pagi juga. Luar Sempet. biasa. Jadi bener-bener nge-build chemistry-nya tuh segitunya. Jadi makanya itu kayak film ini melukis harapan di Langit India ini kayak gue ngerasa kayak ini satu istilahnya gimana ya? Ini kapan sih tayangnya gitu, kayak di seluruh gue tuh udah tinggal pecah doang gitu loh. Kita tunggu ya soon, insya Allah mudah-mudahan kita berharap di tahun ini nih. Amin. Benar-benar. Terus challenge terbesar apa Beb yang lu rasain pada saat memerankan Devi di Melukis Harapan di Langit India? Kalau challenge terbesar sih sebenarnya nggak ada, karena gue udah sangat menyatu banget sama Iya, dia. lu mendalami banget sih, benar-benar. Itu bisa terlihat lu mendalami banget. Itu udah kayak menyatu banget sama Devi, jadi kayak enteng aja gitu. Cuma ya challenge-nya tadi mungkin kayak misalkan bahasa, yang kayak gitu-gitu kan. Sama Sanjay peran sama Sanjay waktu itu. Sama saja karena kebetulan kenal kayak agak sedikit awkward awalnya, cuma ya udahlah ya. Akhirnya udah kayak oke, Devi, ayo switch dari anak Langsung Kerinci masuk ke India. India. Ayo switch langsung, langsung nge-switch gitu. Yang paling memorable Beb pada saat syuting Melukis Harapan di Langit India. Memorable-nya sih sebenarnya banyak banget ya, dari pas waktu di Kerinci, pas dia berdialog dengan apanya itu, terus pas syuting di Nepal, pas syuting di India, itu semua ada part-partnya masing-masing lah gitu, kayak yang perasaannya tuh bener-bener, karakter Devi ini perasaannya tuh bener-bener diombang-ambing, tapi kalau gue ngelihat dari luar, bukan as a Devi ya, as gue sendiri, nih bangke nih cewek ya gitu. Nih cewek tuh ini pinter banget nih sebenarnya gitu ya kan. Iya, benar. Sosok polos aja gitu ya kan. Bener. Sosok polos aja gitu, cuma terselubung tapi gimana gitu. Kayak buat orang-orang yang tahu aja gitu kan, buat orang-orang yang tahu aja gitu. Nih Aduh, teman-teman pasti penasaran kan sama perannya Devi di Melukis Harapan di Langit India. Jangan lupa lo nonton Melukis Harapan di Langit India di bioskop segera. Yang Mas Ayu Anastasia yang memerankan. Kira-kira Ces, apa yang ingin disampaikan? Kenapa sih teman-teman Hirarki Insight harus nonton Melukis Harapan di Langit India? Karena satu ya, ini satu film yang sangat berbeda dari misalkan dibilang beda banget lah dengan film-film yang ada yang lagi tayang sekarang. Iya, betul. Itu pastinya. Terus dari komedinya ada, dramanya ada, terus ini juga nari-narinya ada. Dia udah terlatih loh narinya. Dulu udah latihan striptease. Tapi kan itu different thing kan. Terus, aku nemenin tuh latihan nari ya. iya, terus nari-narinya ada. Paling semangat. Terus udah gitu percintaannya juga pasti ada. Bahasa daerahnya juga ada. Ya pokoknya ini sesuatu yang berbeda, yang mungkin banyak orang yang misalkan yang bukan orang Minang gitu kan, awalnya mungkin kayak
kok aneh banget nih si omnya gitu Iya. kan. Itu banyak orang yang even gue pun sebagai orang Padang awalnya tidak mengerti dulu ya. Sampai akhirnya dijelaskan sama nyokap gue, oh ternyata boleh seperti itu Kalau mereka gitu. kan memang culture-nya ya, apalagi mungkin Iya. di daerah kan nggak banyak orang, mungkin ya masih Heeh. keluarga. Jadi ternyata tuh emang itu diperbolehkan, Mm-mm, kayak mm-mm, mau Devi memilih siapapun mm-mm, itu mm-mm. gitu. Itu sih maksudnya banyak hal yang kayak akhirnya dia kayak apa ya, kayak realize ternyata selama ini gue penyesalannya dia gitu, dan ternyata kenapa sih gue nggak baca itu surat dari ibu Dari dari awal. awal gitu kan, sampai gue udah mengorbankan udah gue gitu kan, sampai gue diperlakukan seperti itu di India gitu kan, terus sampai akhirnya kayak yang ya apa ya, ceritanya nggak nggak mungkin kalau misalkan kita misalkan kayak gini terkesan kayak rumit, kayak aduh ribet gitu, tapi sebenarnya enggak. Dan flow-nya sangat enak banget buat ditonton. Keren, thank you banget ya Ces, thank you banget. Kita pokoknya tunggu ya teman-teman semuanya, kita tunggu penampilannya Mas Ayu Anastasia di film Melukis Harapan di Langit India. Ces, thank you banget udah datang ke Hierarki Insight, bener-bener nih. Sama-sama. Pokoknya nanti kita lihat Apalagi di situ gue umurnya 20 tahun kan. Oh iya, jangan lupa nonton ya. Di situ dia umurnya gadis 20 tahun. Gue harus nurunin 7 kilo. 7 kilo gue harus nurunin. Dia luar biasa Gokil. banget ya pokoknya, jadi wajib banget nonton. Wajib banget nonton Melukis Harapan di Langit India. Thank you banget Ces sudah datang ke Hierarki Insight. Sama-sama. Thank you banget. Kita ketemu lagi di premiernya Melukis Harapan di Langit India ya. Amin. Thank you teman-teman Hierarki Insight, bersama saya Hira SKV. Kita bisa melihat bagaimana perubahan data menjadi insight, dan jangan lupa nonton film Melukis Harapan di Langit India di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Terima kasih.